menyampaikan pertanyaan wawancara secara langsung, nanti direkam gitu. Nanti dari itu kita bisa menyimpulkan beberapa hal, ya. Contohnya, oke, kemudian si ininya juga mesti sesuai ya. Jadi misalkan terkait nih, dia kan terkait sama akademik di UNJ ya, maka yang diwawancari ya dosen sama mahasiswanya. Lalu dia mengukur responnya ya, respon positif negatif. Nah, ini dia pakai instrumen itu seperti ini ya, dia ngutip dari Pratama ya, tentang template feedback buat mengetahui. Kemudian nah ini dari dia mau evaluasi kembali ya, seperti ini. Nah, kemudian memberikan kuesioner. Terakhir dia mengukur tingkat kegunaan usability testing. Ada beberapa macam memang ya. Dia nggak pakai SUS ya untuk usability testingnya, dia pakainya apa nih? CTA ya, concurrent think aloud. Oke, dia mengukur dengan task skenario ya, pengguna 1, waktu penyelesaian, jumlah errornya berapa, oh ya ini diukur, maka didapat persentasenya sekian. Nah, persona ini dibuat dari hasil analisis di awal ya, yang tak pakai metode think aloud ataupun dengan kuesioner ya di awal gitu. Nah, contohnya dia ini nama ini tidak merujuk ke personal tertentu. Jadi kalau bikin user persona ini deskripsi ya, maksudnya misalnya kamu mewawancarai saya misalkan Ali gitu ya. Ya jangan kamu buat di sini nama asli yang kamu wawancara. Jadi buat pakai nama lain ya, sifatnya deskriptif gitu. Jadi kamu mewawancarai misalkan 5 dosen cowok ya, pria. Kamu buat generalisirnya seperti apa, kasih namanya siapa gitu. Tapi tidak dari nama yang kamu wawancara. Kemudian kamu membuat beberapa kebiasaan ataupun interestnya, ketertarikan si orang tersebut ketika menggunakan ataupun kendala ya ketika menggunakan si sistem tersebut. Kalau profilnya hanya untuk mengeneralisir si orang yang kamu wawancarai ya. Jadi karena ada beberapa orang ya atau kebanyakan gitu, kamu bisa mengeneralisir itu menjadi sebuah profil gitu. Misalkan dari kamu wawancara ada tipikal 5 dosen gitu kan, ada dosen baru ya, dosen cukup lama, ada yang dosen senior banget gitu. Nah, kamu bisa menjadikan itu ke pengelompokannya misalnya 3 gitu, atau hanya 2, dosen pria, dosen wanita, misalnya seperti itu. Ya, ini ada beberapa kriteria yang ingin digambarkan dari hasil wawancara tersebut. Nah, ini juga sebenarnya tidak ada pakem tertentu ya untuk membuat ataupun informasi apa saja yang harus ditampilkan di user persona, karena ini bentuk komunikasi antara si data si yang melakukan cara itu, pengumpulan data, dengan nanti si pembuat UI-nya gitu ya. Jadi bentuk yang pakai itu ternyata si A itu suka pakai sekian persen, suka pakai aplikasi Facebook misalnya. Nah, itu dari situ bisa ditarik kesimpulan, bisa dia main warna yang mirip-mirip Facebook misalkan. Jadi pakai color palette-nya
dengan tone yang mirip-mirip atau layout aplikasinya yang mirip gitu seperti itu. Atau dari sini misalkan si user personanya dia activity-nya ternyata sering pakai gadget ataupun smartphone untuk aktivitas kebanyakannya, maka dibuat aplikasinya berbasis mobile smartphone, misalnya kayak gitu ya. Jadi ini bentuk komunikasi antara si yang mengumpulkan data ya dengan si pembuat desainer antar muka ya, seperti itu. Dari situ berlanjut ke pengujian skenario. Ini sih macam-macam ya, kamu mau pengujian skenario seperti ini atau ya kamu bisa, ini dia mulai tahapan untuk mengukur langsung ke si aplikasi. Baru dia ke usability testingnya seperti apa tingkat kegunaannya. Nah ini tingkat keberhasilan ya, untuk beberapa proses ternyata ada yang gagal, baru didapat angka. Nah berdasarkan kecepatan dia untuk menyelesaikan tasking. Nah setiap tasking dan keseluruhan tasking. Kalau ini dia nggak pakai SUS ya, tadi pakainya apa tadi ya, concurrent think aloud kalau nggak salah, CTA dia pakainya. Nah sampai sini aja itu dia udah jadi satu skripsi ya. Kalau kita kan targetnya si UX sama si UI, ini dari sisi UX saja jadi satu judul skripsi. Jadi kalau untuk bikin whole keseluruhan aplikasi kan dia ada buat ini ya UX-nya, kemudian dia bikin UI-nya ya, front end-nya, endingnya kan dia bikin back end-nya, baru dia keseluruhan seperti itu. Nah nanti ya setelah ini kan kalian sudah pelajari dan sudah kalian analisa juga ya, saya lihat dari beberapa yang kalian buat sudah benar gitu ya, at least kalian sudah baca. Saya minta kalian membuat project, boleh yang kemarin PKM, misalkan itu memang berkaitan, memang membuat aplikasi, kalian membuat analisa UX. Saya minta kalian untuk membuat analisis UX. Nah, analisis UX itu butuh data, ya, sumber data. Jadi misalkan saya bebaskan kalian untuk membuat desain antar muka aplikasi, temanya bebas terserah kalian. Ada yang waktu itu kemarin ada yang e-laundry ya, yang PKM-nya e-laundry, itu silakan, nggak apa-apa. Kan kamu satu step tapi bisa untuk dua kegunaan ya, buat urusan mata kuliah sama urusan PKM. Jadi nanti tolong kalian buat ya, rinciannya itu adalah, sebentar, saya minta kamu buat, nanti saya tulisin deh di ininya, di bentar ya, nanti ini saya pindahin deh ke ini kamu. Ini sekedar untuk menampilkan aja. Mana ya? Oh ini. Ya sebelumnya pernah saya ini kan ke kakak kelas ya, kakak angkatan. Saya waktu itu sampai implementasi, tapi kalian enggak lah, nggak usah. Cuman sampai desain UI aja. Nah kalian bisa, ini nanti saya jadikan buat referensi aja, tapi di luar ini kalian mau buat silakan ya, ini buat referensi aja. Jadi kalian nanti urutannya gini, yang membuat hipotesis, tugas sementara masalahnya apa. Kemudian kalian menggali data, kalian buat kuesioner,
Ya. Interview bebas, ini boleh sesama teman kalian nggak apa-apa, teman sekelas nggak apa-apa, tetangga kalian di rumah nggak masalah. Ya ini kan nanti saya buat kelompok ya, kalian bikin kelompok sendiri. Nanti dibagikan ke teman beda kelompok nggak masalah. Yang penting kalian dapat data dummy ya seperti itu. Buat instrumennya seperti apa, tapi cari referensi dulu. Kalau saya mau ngukur apa, saya pakai instrumennya apa, pasti ada landasannya gitu. Kemudian kamu analisis dari data user itu, ya. Kamu buat analisis dari data yang sudah dihimpun dan user. Kemudian kamu bikin user persona. User persona itu tadi yang sudah saya tampilkan ya. Di deskripsinya ini ada. Mungkin kalian tampilannya bisa contoh itu, tapi kalau beda nggak apa-apa, bagus. Ya. Jadi user persona itu kayak gini. Nah ini kayak gini. Oke. Kemudian setelah itu buat analisis SWOT. Ya, analisis SWOT ini artinya jadi dari referensi yang kamu dapat ya. Contohnya misalnya aplikasi atau website dari yang kamu jadikan acuan, itu kamu analisis. Misalkan gini, kamu buat analisis dari, kamu mau bikin aplikasi mirip-mirip Gojek gitu ya. Terus kamu analisis dulu nih aplikasi Gojek tuh kayak gimana sih? Nah, kayak gitu ya. SWOT itu kan strength, weaknesses, opportunity, sama threat ya. Ya, kelebihan, ya kekurangan, kesempatan, dan ancaman gitu ya. Jadi bikin analisis SWOT seperti itu dari apa yang kamu jadikan referensi, seperti itu. Jadi strongnya misalnya aplikasi Gojek itu layoutnya layoutnya itu mudah dimengerti gitu misalnya, atau fontnya itu bagus, warna desainnya itu bagus dan lain sebagainya. Nah, itu kamu bisa menyampaikan itu di kotak strength misalkan. Terus weaknessesnya apa? Misalkan weaknessesnya itu kurang fitur atau apa gitu ya. Terus opportunity-nya seperti apa? Pengguna smartphone banyak. Terus Android sekian banyak dari OS Android dan lain sebagainya. Nah, selesai dari itu ya. Kemudian sampai sini aja dulu, karena kan yang usability kita nggak bisa ngukur karena kamu belum buat UI-nya. Jadi kalian cuman sampai analisis SWOT. Ini nanti saya copy paste ke sekarang aja lah. Jadi kalian akan melakukan UI dan UX research. Videonya juga nanti saya cantumin ya. Ikut-ikutan. Ya ntar saya pindahin deh, gampang. Ya, ini videonya juga saya tampilkan. Kemudian nanti kita berlanjut ke mulai ke desain UI-nya. Jadi tahapannya itu nanti kita bikin namanya user journey, user flow, ya. Kemudian membuat desain wireframe, lalu sampai dengan kita buat apanya ya, prototipenya gitu ya.
Sampai prototype aja kita nggak sampai front end gitu ya, dengan script nggak sampai situ, kan cuma ngeling-ngelingin dari satu page ke page lain. Jadi nggak perlu nanti ada proses input ya, proses input data, kamu bikin data dummy gitu, nggak usah. Jadi sampai tahapan prototype aja. Jadi yang apa ya namanya ya dia, jadi yang sifatnya linkable aja, jadi bisa kamu klik dia ngelink gitu. Toolsnya boleh pakai Figma, boleh pakai Adobe XD, nanti saya contohin sih beberapa ya. Oke, ya, jadi ini adalah apa yang akan kita lakukan setelah UTS. UTS itu saya nilai dari karya PKM. Jadi nanti saya buat dulu ya lembar ininya, form pendataan. Kamu udah sampai tahap mana, nanti tolong diisi. Itu akan saya jadikan nilai UTS. Nah, yang UAS-nya, project-nya, silakan berlanjut dengan kelompok PKM. Tapi kalau mau berubah ya silakan juga. Tapi saya rekomennya kalian tetap pakai kelompok PKM. Kita bikin UI-nya. Ya. UX dan UI-nya, sorry. UX dan UI-nya. Jadi tadi tahapannya adalah ini. Nanti buat ini. Kemudian berlanjut lagi. Kemudian sampai dengan tahapan pembuatan prototype. Ya. Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Saya takutnya terlalu banyak ngomong, kalian jadi bingung. Silakan. Pak, izin bertanya. Ya, silakan Rosa. Untuk UTS berarti lewat tugas yang PKM aja, Pak. Minggu depan berarti kita kelas seperti biasa aja, Pak. Betul. Jadi minggu depan kita udah mulai ngelakuin research ya, research UX-nya. Kalian silakan melakukan research dengan audiensnya itu teman sendiri nggak apa-apa. Teman beda kelompok, jangan satu kelompok. Nanti audiensnya kalian tuker-tukeran inilah. Nah, temanya itu boleh kalian melanjutkan kalau memang tema PKM kemarin bikin aplikasi, berarti saya requestnya itu bikin prototype dan analisa UX untuk aplikasi tersebut. Ya, tapi kalau kemarin PKM-nya nggak buat aplikasi, ya kalian silakan cari ide kembali. Jadi kelompoknya sesuai kelompok PKM. Rekomendasi saya. Tapi kalau kalian mau switch, ya tuker-tukeran atau ganti, berubah, ya silakan. Jumlahnya tetap 5. Harus aplikasi atau website boleh, Pak? Opsinya bebas, boleh website, boleh aplikasi mobile, bisa. Oke, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Siapa lagi? Yang kemarin itu ada beberapa ya, kelompoknya si Dino kayaknya udah jadi juga ya, ininya si Dino ya, rancangan UI-nya. Ya silakan kalau pakai itu udah jadi malah. Tapi kan berarti UX-nya kalian belum buat. Tolong dilengkapi analisa UX-nya. Analisa UX-nya itu tadi harus ada tahapan, kamu bikin hipotesis dulu, latar belakang masalahnya apa. Itu juga udah ada pasti di PKM. Nah, pengolahan datanya yang belum ada. Jadi analisis atau teknik pengumpulan datanya belum ada. Nanti bisa juga diinputin ke PKM. Jadi sambil ngerjain tugas ini ya buat UAS, PKM-nya juga ada isinya tentang teknik pengumpulan datanya, kamu punya juga jadinya. Ya, jadi kalau kemarin emang udah mengerjakan tahapan latar belakang dan rancangan UI-nya, boleh pakai itu. Tapi yang kurang-kurang seperti UX-nya silakan dilengkapi. Tadi saya ada rekomendasi tahapan yang di
sini nanti nih saya pindahin ke online learning UNJ LMS kamu ini. Ini rekomendasi tahapan. Kalau lebih silakan. Kalau kurang tapi ada landasannya, misalkan menurut siapa tahapan UX research itu cuma ada 4 gitu. Apa gitu. Tapi kalau ada landasannya nggak apa-apa. Baik, ada pertanyaan lain nggak? Silakan. Saya tidak ada pelaksanaan UTS. UTS-nya nilainya itu saya ambil dari PKM. Ayo, siapa lagi? Ada yang bertanya lagi? Saya lupa rekam lagi. Sudah jelas ya berarti ya? Halo? Pak, saya izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk kelompoknya itu berarti dari kelompok PKM ya, Pak? Tetap kelompok PKM, Pak? Saya merekomendasi begitu biar kalian nggak repot. Tapi kalau memang kalian ngerasa, saya mau ganti itu keren gitu, ya terserah. Saya serahkan semuanya ke kalian masing-masing. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Soal toolsnya, tools desainnya bebas. Saya tidak mewajibkan pakai software tertentu. Kalian mau pakai Canva atau Figma atau Adobe XD atau yang lain, Illustrator dan lain-lain, bebas. Cuma saya nanti mencontohkan salah satu software, tapi sisanya pemilihannya terserah kalian. Nanti kan endingnya kreativitas kalian masing-masing. Bedanya kalian membuat asal buat gitu ya, dengan kita melakukan analisis UX pasti berbeda, karena yang kita buat itu berlandaskan ke kebutuhan user. Karena tadi ada user personal, misalkan dari kelompok yang kalian wawancarai, misalkan satu kelas ini nanti dapat beberapa tipikal pengguna tuh. Jadi misalkan cewek, tipikalnya dia sering main sosmed gitu, maka dia familiar banget lah sama tampilan aplikasi sosmed yang digunakan gitu. Ada juga orang yang misalkan tipikalnya itu berbeda, misalkan dia nggak suka pakai sosmed apa segala macem. Nanti itu kan tipikal layoutnya seperti apa, penggunaan warnanya seperti apa, terus ada yang orang maunya simple apa segala macam. Nanti tampilan menunya juga kemungkinan dia tersembunyi kah, atau dia berupa drop down menu, atau dia berupa icon, atau berupa carousel. Jadi itu nanti mempengaruhi fitur yang akan kamu tampilkan di aplikasinya atau di website. Di website boleh, di aplikasi mobile boleh. Oke, berarti sudah jelas ya? Ada pertanyaan lain nggak? Pak, saya izin bertanya lagi, Pak. Baik, silakan. Untuk penugasan membuat analisis UX ini mulai dikerjakannya kapan atau ada deadline-nya kapan, Pak? Oke, analisis UX ini saya kasih deadline 3 pertemuan. Analisis UX saya kasih deadline 3 pertemuan. Jadi 3 pertemuan ini saya bebaskan ke kamu. Saya hanya akan memberikan
apa ya, tadi materi ini kan nanti akan saya copy aja tuh yang di MS Teams ya di kelas sebelumnya, atau nanti saya tambahin ada ebook dan sebagainya, itu buat bahan kajian kamu. Jadi kalian benar-benar satu tim itu mandiri, kalian ngulik dari bahan yang saya kasih, tapi kalian mau ngulik dari bahan yang berbeda nggak masalah. Tapi yang penting itu misalnya berbeda sama sekali sama yang saya rekomendasikan. Nah, tapi mesti ada landasannya. Landasannya apa? Misalkan berdasarkan jurnal A, untuk UX menggunakan metode dengan terdapat 5 langkah. Itu apa-apa. Tapi kalau misalkan saya cuma pengen pakai 3 langkah aja Pak, gitu. Nah dasarnya dari mana? Ya suka-suka saya gitu. Nah itu nggak bisa. Jadi mesti ada iniannya dari kamu. Apa landasannya? Sorry ya. Dari artikel ilmiah kah, atau dari buku, atau dari sumber ilmiah lainnya. Jadi saya bebaskan 3 pertemuan. Di pertemuan ketiga saya baru kumpulin lagi kayak gini lewat MS Teams. Kita berarti ngecek satu-satu hasil user experience kayak gimana. Selesai itu 3 pertemuan akhir kita nanti saya ngecek desain UI-nya desain UI-nya seperti apa. Kalian presentasi ini, saya bikin aplikasi ini, metode pengumpulan datanya seperti ini, pengolahan datanya seperti ini, hasil nilainya seperti apa. Nah bisa kayak gitu. Untuk UX mah udah ya. Untuk UI lah, penggunaan aplikasinya aja. Tapi saya yakin beberapa di antara kalian sih udah bisa kemarin dari PKM. Ini udah jadi udah jadi UI-nya gitu. Saya sekedar ngasih referensi aja bagi yang mungkin belum tahu. Jadi minggu depan saya masih ada materi. Setelah itu kalian explore sendiri di pertemuan 9, 10, 11, 12 ya. Pertemuan 12 kita ini lagi Teams lagi. Kemudian 13, 14, 15. Jadi dari 13 sampai 15 kalian desain UI-nya. Di 15 itu saya ngecek lagi UI-nya seperti apa. Pertemuan 16 presentasi. Jadi buat nilai UAS. Oke. Sampai sini udah jelas? Di mata kuliah lain apakah ada yang project juga atau saya doang? Halo? Halo? Apakah sudah jelas? Kurang lebih jelas sih Pak. Oke. Ya, apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Kalau nggak ada yang nanya, saya akhiri aja. Gimana? Apakah sudah cukup? Belum kepikiran Pak, atau mungkin dikasih kuis gitu satu tuan kalau masih ada yang bingung. Baik, oke, kita masih ada satu pertemuan untuk saya nyampein materi. Jadi di minggu depan masih saya nyampein materi. Setelah itu saya serahkan prosesnya itu ke kalian sepenuhnya. Tapi tadi saya bilang, boleh dari sesama satu kelas, tapi beda kelompok. Ya, tapi beda kelompok, audiensnya nanti yang isi kuesionernya atau yang wawancara gitu ya.
beda prodi takutnya itu memberatkan kalian ya. Saya hanya mau rekomendasikan yang penting kalian ada sumber data. Sumber datanya dijadiin modal untuk kalian proses di pengolahan sampai dia jadi user persona. Kan UX-nya itu output terakhirnya tadi user persona sama analisis SWOT. Jadi produk kalian tuh untuk UX itu dua, user persona sama analisis SWOT. Kalau yang ending ya tadi UAS-nya itu berarti user persona itunya sudah selesai, jadinya UI sama usability testing. Ya bisa pakai SUS ataupun concurrent think aloud ataupun juga tadi ada EAQ kalau nggak salah ya. Nah, boleh pakai metode apalah terserah. Jadi untuk selesai UI-nya kalian tes itu UI-nya sudah memenuhi syarat atau enggak, itu ada di ending. Ya. Jadi untuk yang UX itu di awal cukup kalian mengumpulkan data dari pengisian kuesioner. Pengisian kuesioner itu kalian terjemahkan dalam user persona. User persona itu kemudian dikuatkan lagi dengan analisis dengan produk serupa dengan membuat analisis SWOT ya, strength, weakness, opportunity sama threat. Baru berlanjut bikin UI. Tidak ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada saya reminder aja, tolong nanti tolong bantu Muhammad Farhan, Ketua BEM Prodi, dengan kalian join, bantuin Farhan, bantuin Prodi juga, ya. Sama kalian juga nanti dapat pengalaman untuk berorganisasi dan siap untuk menjalankan BEM Prodi untuk tahun selanjutnya. Karena ini kan sifatnya stafet ya. Jadi saya mohon untuk gabung ya. Prodi itu kasihan si Farhan lagi nyari orang. Jadi kalian yang belum mendaftar silakan daftar ya. Oke, baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Silakan informasi nanti mungkin akan ditampilkan di website Prodi STI. Makanya saya butuh banget volunteer ya yang mau bantuin website Prodi, WA ke saya, Pak, saya mau bantu sekalian belajar gitu ya. Jadi boleh, atau nanti paling dari klub ITIK, kayaknya saya berdayakan aja untuk web itu. Baik, itu saja yang saya sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.